Saya dengar riwayat si Mbah Abdul Karim Lirboyo itu nek wiridan itu suka mulai jam 8 sampai jam 3. Loh, jujur, siapa di antara kita yang ora ono nek WA-an kuat gitu. Allah. Sama dengan kita melihat buah keyakinan yang sampai sekarang dan sampai yaumil kiamah. Ya memang sesuatu yang dikatakan berkah itu dituncepno sepisan, tetapi kemanfaatannya, kemaslahatannya bisa sampai apa? Tidak terhingga. Ya. Buah dari keyakinan siapa? Buah dari keyakinan Siti Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail yang masih bayi seabing, bukan hanya abang apa? Ya. Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim ke Palestina. Nabi Ibrahim mengatakan saya akan pergi ke Palestina. Loh, lah sampean kok pergi ke Palestina tuh? Apa kehendakmu sendiri apa gimana? Oke. Ini kalau kehendakku sendiri gimana? Loh kalau kehendak sampean sendiri ya saya ikut, saya istrinya sampean kok. Lah kalau ini kehendak Allah dan kau harus memang saya tinggal di sini bersama dengan Ismail. Loh kalau itu kehendak Gusti Allah, memang harus begitu, berangkat kau, jangan pakai nanti-nanti. Idzan la yudayyi'ana. Allah tidak akan menelantarkan saya meskipun di Mekah ini enggak ada apa-apa. Gung liwang liwung istilahnya. Iwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lembah yang enggak ada apa-apanya, tapi saya yakin bahwa Gusti Allah tidak akan menelantarkan aku dan tidak akan menelantarkan anakmu dan tidak akan menelantarkan kau karena ini perintah Allah. Apa buah keyakinannya? Ketika kemudian Siti Hajar ini apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim pergi, Nabi Allah Ismail sebagai anak bayi mas butuh banyu lah istilahnya. Siti Hajar golek banyu riwa-riwi. Akhirnya riwa-riwinya itu malah nggak berhasil ikhtiarnya. Malah Nabi Allah Ismail yang disanding Ka'bah sing ora ubah mung meneng tok wong bayi. Itu yang dari kakinya muncrat apa? Air Zam-Zam. Loh, ini pelajaran berharga. Bahwa Siti Hajar yang riwa-riwi ini berikhtiar begitu kuatnya, begitu hebatnya berikhtiar golek banyu malah ora hasil. Siap Nabi Allah Ismail yang meneng orang apa-apa itu malah apa? Hasil. Ya, makanya kita wajib ikhtiar, tetapi ikhtiar kita orang apa? Tidak pasti apa? Berhasil. Tapi wajib. Seperti orang ini ya wajib kita ikhtiar pakai apa? Masker. Ya. Hadir ini meskipun biasanya pakai masker, berikhtiar kita pakai apa? Masker. Biasanya masker. Jadi kalau para kiai itu biasa kadang-kadang masker, kadang-kadang kita pengajian ini kadang-kadang dapat 2M. Oh, jangan main-main. Gozaim itu pengalaman. Pengajian dapat 2M. Makasih gitu. Ada. M itu makasih, matur nuwun itu 2M ya. Nah, ikhtiarnya Siti Hajar ini tadi sudah maksimal kayak begitu, nggak hasil, nggak dapat air. Malah Nabi Ismail yang nggak kemana-mana dapat apa? Air. Nah, ini pelajaran bahwa kita wajib berikhtiar, tetapi ikhtiar kita itu tidak yang menentukan hasil. Semuanya adalah kembali kepada kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hasil dari keyakinan Siti Hajar idan la yudayyi'ana itu sampai hari ini kita bisa merasakan air Zam-Zam. Seperti juga hasil dari keikhlasannya, kepeduliannya, kesungguhannya, mencari jawaban terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat oleh para muassis ini terjawab. Sampai hari ini kita bisa merasakan. Dan boleh dibilang bahwa hampir tidak, saya insya Allah kayak Hadir dan yang lain-lainnya juga begitu, dakwah ini sampai masuk pengajian ini sampai ke desa-desa. Saya belum melihat satu organisasi yang bisa dijadikan apa wasilah dakwah kekuatannya sebagaimana apa? Nah, ini kan berkah dari apa? Perjuangan yang istimewa.
Kita masuk ke desa, mesti ada kiai-kiai, ada santrinya, ada apa? Tahlile, no selawatane. Masuk desa ini begitu, masuk desa ini begitu. Sampai saya pernah di daerah Wonosobo, yang dingin sekali. Nguyuh irawani cewek. Wes, ayo langsung hilang. Ya, itu Masya Allah. Di situ tuh malah kita ini malu, izin ya Allah. Di desa yang pegunungan kayak begitu, mereka itu kalau Jumatan tuh tidak langsung pulang. Ya. Lah kita ini wis tekone keri langsung mulia dhisik. Tekowin es khotib Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mlebu. Gitu enggak? Gitu enggak kira-kira? Nah, kita modelmu gitu. Nanti pulangnya salam langsung pulang, mereka enggak. Habis salam Jumatan di wiridan ini suwi loh. Saya itu tak perasaan saya wiritanku yo wis akeh. Wis tak entekno tak baleni menit iki wong lung ngat subhanallah. Loh, bisa kayak begitu itu ya hasil kerjanya apa? Para kiai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu betul-betul organisasi ini wadah yang diberkahi oleh Allah, yang ayo ini NO, ya kita jadikan NO. Sarana untuk apa? NO nuntun apa? Umat. Lah karena nuntun umat lewat thariqah, nuntun umat lewat pesantren, lewat madrasah, lewat pengajian-pengajian. Ya. Lah karena nuntun umat ini butuh biaya yang tidak sedikit, maka ya NO, narii urunan. Ya gak apa-apa, bukan untuk kepentingan pribadi kok. Yeah. Bukan untuk kepentingan apa? Pribadi, untuk dalam rangka bisa menjalankan apa? Tugas. Dan memang begitu. Masyarakat ini nggak bisa jalan dengan baik kecuali dengan ada 4 apa? Tiang, 4 cagai ku papat. Siji, bi ilmil ulama. Bi alimin musta'milin ilmahu. Di tengah masyarakat itu ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Lah biasanya meskipun kadang tidak selalu, tetapi biasanya orang yang alim itu sok kadang-kadang nggak kebarengan sugih. Nggih. Orang alim tapi nggak apa? Nggak sugih. Apa? Ya kiri tapi kan ngalim. Nah, daripada goblok elek kiri ora ana apa-apane. Ada orang yang sugih tetapi tidak apa? Ngalim. Ini juga cagaknya masyarakat. Bi alimin musta'milin ilmahu wa ghaniyin la yabkhalu bi ma'rufihi. Orang yang kaya tetapi lomo. Nah, 2 komponen ini harus ada dalam masyarakat. Yang ketiga penting, yang keempat penting, tapi jauh kalah penting dengan yang 1, 2. Yang ketiga apa? Wa fakirin la yabi'u dinahu bidunyahu. Orang fakir yang kuat imannya, tidak mau menjual agamanya dengan apa? Dengan berbagai hal. Ya. Yang keempat, wajahilin la yastankifu ayat ta'alam. Ada orang yang merasa dirinya bodoh, gelem nyedak karo para apa? Para kiai, para orang alim. Ya, ini cagaknya masyarakat. Nah, cagak masyarakat yang pertama, wong alim tidak selalu sugih. Kadang-kadang ngalim tapi gak duwe apa-apa. Makanya ini juga harus jadi perhatian dari apa? Kita NU di masa modern ini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan, Bu, ya dipikirkan kiai-kiai kita, pemangku-pemangku pesantren itu nek loro ki mbok yo diasuransikan. Ya. Nun sewu ini dipikirkanlah turun oleh yang muda-muda, oleh suriah-suriah mungkin dipikirkan hukumnya bagaimana. Urip dirubung wong, loro ora ono sing tilik ndak. Ya, hidup dirubung orang, kadang Pak Yai begini, sampai subuh. Tapi begitu sakit, orang sing tilik. Nanti pulang dari rumah sakit, tukune obat ya larang. Kadang sudah sembuh, beli obat larang, sakit lagi. Obatnya piro 3 yuta, loro meneh. Nah, coba dipikirkan. Mereka hidupnya sudah mengabdikan dirinya untuk agama sedemikian hebat. Duk, kalau kita bukan tergolong orang yang kaya yang bisa apa memberikan santunan, ya ayo bergabung sama-sama. Sing sugih iki mau
lewat lazis, apa lewat apa atau lewat apa, ayo ada dana, ada pos untuk mengasuransikan apa kesehatannya para kiai. Saya bicara begini dari sisi idenya, soal hukumnya monggo. Ya, asuransi masih mungkin ada ikhtilaf pendapat, ada asuransi, ada keteransi, mau pilih yang mana? Apa? Oh, kalau yang kecil kiri langsir gitu ya. Tetapi ini tolong dipikirkan bagaimana. Alimin mustamilin ilmu. Yang kedua, ada orang yang kaya yang tidak apa? Pelit. Ya zakatnya, ya mungkin infaknya, ya mungkin mau membantu perjuangannya para apa? Kiai. Ya. Saya teringat satu cerita ketika salah satu dari ini cerita, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah tolong saya diingatkan ya. Ada Kiai Said, itu mbahnya Profesor Said Agil Sirat, itu seorang waliullah ya. Mbah Kiai Said ini istimewa ya. Beliau itu kalau dengar azan langsung diredek kencing-kencing. Itu kencing-kencing setiap dengar azan itu nggak bisa dibuat-buat. Mbok ngedeno kaya apa ya ora metu. Betul-betul dari kondisi jiwanya mungkin khaufullah, takut kepada Allah, mungkin sampai terjadi seperti itu. Sehingga ada yang bilang kalau beliau mimpin jamaah ini sampai mungkin santrinya sing suruh imami semoga lagi nggak mampu karena apa? Itu setiap dengar azan. Nggak seperti sampean kan? Sampean kalau dengar azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu kok bisa azan ya? Nah ini malah mau paido sing azan. Nah, bagi Said ini memikirkan, ini kiai kita, memikirkan ini banyak pondok didirikan, tetapi kok yang lahir itu orang-orang ahli fikih. Lah nanti yang pegang Al-Quran ini siapa? Sing nyekel Quran ini siapa? Yang lahir kok banyakkan ahli apa? Fikih. Beliau istihoroh, kata ceritanya begitu. Tolong kalau saya ini cerita orang soleh, maka kalau salah saya diingatkan. Ketika beliau istihoroh dapat, tapi calon ini sing bakal ngembangi Quran ini soal nang Mekah. Ya itu katanya sejak di Mekah itu kalau ada orang berangkat Mekah dititip buat Munawir, Mbah Munawir. Titip buat apa? Munawir, titip buat Munawir, titip beras, bohopo di. Caranya sudah dimong dari apa? Dari sejak lama lah, karena sudah dapat isyarah ini yang bakal pegang apa? Al-Quran. Ya. Nah kemudian ketika ceritanya pulang, Kiai Munawir ini ke Jawa, beliau sudah azam sekali harus apa? Ke tempat Kiai Said. Kok sering apa? Merhatikan saya sampai kayak begitu. Begitu pulang, ini gambarannya alim dan orang-orang kaya. Kiai Said tahu bahwa ini yang akan pegang Quran sudah datang, oke. Panggil murid-muridnya yang kaya, iki terkait dengan Jogja sana, bangunkan musola, saya Munawir ini bisa apa? Mulang di sana. Subhanallah, sampai hari ini Anda melihat orang yang ahli Quran di tanah Jawa ini mesti balik ini apa? Loh, ini pemikiran yang kayak begitu itu melahirkan keberkahan yang kayak begitu besarnya. Ini kalau di sini ada yang hafid Quran, urut no silsilahmu. Sanatmu diurutkan, mesti balik ini apa? Subhanallah. Ya. Nah, ini satu gambaran pemikiran juga keprihatinan yang ditindaklanjuti dan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir ahli Quran yang sampai sekarang sudah berapa ribu itu. Itu kalau Mbah Munawir Indonesia, kalau ibarat MLM, itu sudah berapa kaki itu. Oke, kalau ibarat apa? MLM itu sudah berapa kaki? Mungkin tinggal di rumah tok itu uangnya sudah masuk terus itu. Begini duit itu. Ya, lah ini Quran, kitabullah, ya. Mencetak orang-orang yang ahli apa?
Al-Quran. Juga bagaimana berdirinya pondok yang kemudian bermanfaat itu tidak tertinggal. Ada orang-orang anak-anak murid-muridnya Kiai Said yang kaya itu, ayo kono direwangi, bangun musola, bangun langgari, ben iso apa? Mulang. Nah, alimin musta'milin ilmahu, dan orang yang kaya, yang loman, yang mau membantu apa? Perjuangan. Kalau itu tidak mampu untuk kita sendiri atau bergabung beberapa orang, maka NU narii urunan, bukan hal yang aib, bukan hal yang tidak baik. Ya. Nuntun umat dan kemudian apa? Ya. Dan yang digarap oleh NU itu ternyata bukan hanya yang hidup toh. Tekan sing mati yo digarap, maka NU nahlilake wong. Nahlil lagi apa? Wong. Loh, lah yang enggak kenal, yang kenal tahlil ya wong apa? Yang kenal tahlil itu ya orang apa? NU kita diajari oleh kiai-kiai kita, diajari oleh guru-guru kita tahlil. Ya. Nah, yang demikian ini saya kembalikan lagi kepada buah dari keikhlasan, buah dari kepedulian yang tinggi, buah dari ghirah yang tinggi untuk melihat bangsa Indonesia ini ngerti agama Islam ala ahlus sunnah apa? Jamaah. Hasilnya kita lihat kayak begitu ngeremboko sampai di desa-desa, sampai di mana-mana. Di desa kita nih, maaf ini tidak ada masih. Begitu khotib kok Allahumma sholli ala Muhammad tinggal. Ini berarti DP ora apa? Ora eno. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad lunga. Tinggal itu khotibnya. Dia pidato dhewean niku mau. Nggih. Itu dari tertanamnya begitu apa? Begitu kuat hasil didikan yang itu juga buah dari keberkahan dari keikhlasan para muassis ini tadi. Nah, ayo yang demikian ini kita tiru. Lalu bagaimana kita melihat kehidupan mereka? Kehidupan mereka bukan hanya urusan duniawi saja. Mereka memikirkan kemaslahatan dunia. Tetapi silo madepe tawajuhnya kepada Gusti Allah. Istimewa. Nah itu yang membuat berkah. Saya dengar riwayat si Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu nek wiridan. Itu suka mulai jam 8 sampai jam 3. Loh, jujur, siapa di antara kita yang ora ono nek WA-an kuat gitu. WA-an kuat, kemudian internetan sampai subuh kuat. Ini wiridan dari mulai ba'da isya sampai apa? Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang tanpa makna. Apalagi yang wiridan, ada santrinya yang hanya amin lah ngerti sing diwaca amin sampai dilokno sama apa? Kowe iki apa to anggere amin. Loh, guru itu tidak pernah berdoa yang jelek. Guru pasti berdoa yang baik. Senajan ora krungu, aku yakin pasti doanya itu baik. Aku tetap amin. Lho iki dadi wali yo. Amin tok kuwi. Subhanallah. Ya. Nah, hal-hal yang bersifat batiniah semacam ini maka kalau saya bilang kepada mahasiswa, kau kuliah, kau membuat paper, membuat makalah, kau diskusi, kau seminar, kau berangkat pagi, mungkin konsultasi dengan dosen, mungkin diseneni dosen, itu dalam rangka kau menjadi sarjana. Tetapi menjadi sarjana toh itu enggak cukup. Betapa banyak sarjana yang lulus entek kertas sak tumpuk ngelamar kono ngelamar kene ora ono sing ngundang. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya sarjana, tetapi ya sarjana, ya sarjono. Dasar bejone ono. Nah kalau kita mencapai sarjana dengan mangkat esok, konsultasi dosen, buat paper, makalah, seminar, masuk perpustakaan, ini dan sebagainya. Untuk dalam rangka jadi sarjana. Lah kalau dalam rangka jadi sarjono, ya tadi, ya wiridan, ya melek bengi, ya sholat. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Makanya setiap apa yang dikerjakan oleh mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu monggo
Ini jangan tinggal, meskipun zaman sudah semodern kayak apapun, jangan pernah tinggal apa. Gak iso seperti dulu misalnya 10.000, ya paling ora 200, 300 ini ngojo ora babar apa? Belas. Saya kira itu yang insya Allah akan lebih membawa kemajuan, kemanfaatan, keberkahan jamiah kita ini, yang insya Allah bukan hanya di kota-kota, tetapi sampai di desa-desa, sampai dimanapun. Dan sekarang ini perkembangan sudah istimewa sekali. Ono PCI NU itu saya diceritain Pak Imam, ini sudah di mana-mana Pak Imam ya. 37 negara, orang istimewa, 37 negara sudah ada pengurus cabang istimewa. Nahdlatul Ulama. Cina ada, di Inggris, di Rusia. Rusia ono. Lu kita ceritane kok malah melongo. Iki tenanan saya cerita ini, ada yang ceritain saya, ada riwayatnya Wakil Sekjen PBN, dan beliau sudah banyak meninjau cabang-cabang itu tadi. Mari kita berada dalam kondisi yang sangat enak, tinggal ayo tata hati kita dan tata langkah kita bareng-bareng limaslahatil ummah Muhammadiyah, untuk kita membuat kebaikan di tengah-tengah bagi umatnya Kanjeng Nabi SAW, yang itu akan membanggakan hati beliau, itu akan menyenangkan beliau, dan kalau beliau senang insya Allah kehidupan kita akan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti doa ada Gus Zaim dan sebagainya, saya tak nunut baik. Ya. Gua ceramah kok borongan doa barang. Yo didum-dum. Ya saya doa, nanti semuanya doa. Nggih. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi berkah lan manfaat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ma anzalta fi hadhihi al-lailah min barakatin wa ridwan wa rahmatin wa ghufran wa qabulin wa ihsan. Ij'alna ya Allah wa bawal hadirina jami'an wa man ma'ana wa ma ma'ana minha awfar nasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.